Bro, coba tarik napas sebentar. Terus bayangin ini, lo duduk sendirian, gak ada notifikasi masuk, gak ada kabar dari dia. Cuma lo, kopi lo, dan hidup yang lagi lo tata pelan-pelan. Semua terasa sepi. Lo scroll HP, gak ada yang lo cari sebenarnya. Malam-malam bengong, berharap ada sesuatu yang bikin hati lo tenang. Tapi yang ada malah rasa kosong yang makin kenceng, berisiknya di kepala. Dan pelan-pelan, lo mulai sadar. Mungkin dia juga lagi ngelakuin hal yang sama bro. Sama-sama diem, sama-sama nahan, sama-sama pura-pura kuat. Dan di kepala lo mulai muter-muter pertanyaan yang lo sendiri takut denger jawabannya. Dia beneran udah lupa ya? Atau ini cuma permainan diam-diaman? Jangan-jangan dia nunggu gue juga? Tapi bro, gue mau lo denger ini baik-baik. Diam-diaman ini tuh bukan tentang siapa yang lebih kuat nahan rasa kangen bro. Bukan tentang ego yang tinggi-tinggian. Ini adalah jeda yang bisa lo pakai buat ngaca, buat balik nanya ke diri lo sendiri. Gue siapa sih sebenarnya? Gue lagi jadi versi yang mana dari diri gue? Karena tahu nggak, yang pertama hancur bukan yang paling lemah, tapi yang paling lupa cara nyembuhin diri sendiri bro. Jadi yuk, balik arah mikirnya. Ini bukan tentang siapa yang duluan ngechat, tapi tentang siapa yang bisa berdiri lebih kokoh setelah hancur. Karena selagi dia diam, lo gak cuma nungguin, lo lagi bangun ulang diri lo dari serpihan bro. Lo lagi nyusun versi lo yang lebih kuat, lebih bijak, lebih layak. Versi yang kalau suatu hari dia lihat lagi, dia bakal diam dan mikir, gue nyesel ninggalin orang kayak dia. Poin pertama, berhenti liatin jam. Serius deh bro, stop ngitung hari. Stop ngarep setiap jam HP lo bunyi karena mungkin dia ngechat. Banyak banget yang lagi no contact malah nganggep ini kayak hitungan mundur. Udah hari ke-10, masa dia belum muncul juga sih? Ini hari ke-20, udah boleh ngechat duluan kali ya. Padahal ya, makin lo nungguin, makin lo kelihatan pasif. Dan jujur aja, nggak ada yang tertarik sama orang yang hidupnya cuma jadi penunggu notifikasi. Kayak lo nungguin tombol skip ad di YouTube, padahal yang lo tonton itu hidup lo sendiri. Ingat ya, ini bukan break, ini rebuild. Lo lagi nyusun ulang versi diri lo, bukan buat dia, tapi buat lo sendiri. Tiap kali lo mikir, dia lagi mikirin gue enggak ya? Itu 1 jam, hidup lo kelempar sia-sia ke jurang overthinking. Udah waktunya switch mode, alihkan fokus, benerin badan lo, olahraga, rapihin keuangan, belajar hal baru, ngasah otak, ngasih makan jiwa. Pokoknya kerjain hal yang butuh fokus penuh dari lo. Karena selama lo masih jadi versi lama yang pernah dia tinggalin, dia nggak bakal lihat ada perubahan apa-apa. Dia udah selesai sama lo yang dulu bro. Jadi satu-satunya cara biar dia notice lo lagi, bukan dengan ngejar, tapi dengan evolve, glow up, tumbuh. Jadi sosok baru yang lebih kece, lebih chill, dan lebih sayang diri sendiri. Poin kedua, ambil alih ceritanya, tapi tanpa ngomong sepatah kata pun. Iya bro, diem lo bisa jadi senjata paling tajam. Tapi cuma kalau dibarengin sama aksi nyata. Bukan story galau, bukan quotes bijak yang lo repost dari akun motivasi, bukan meme sedih yang lo kirim ke close friends doang. Yang bikin dia mikir keras itu justru ketidakpastian. Lo yang tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa kode, tanpa drama, tapi hidup lo tetap jalan. Dan bukan cuma jalan, tapi makin keren. Tiba-tiba dia mulai bertanya sendiri, kok dia nggak nyariin gue ya? Dia udah bahagia tanpa gue? Gue udah nggak sepenting itu lagi? Dan catet ini baik-baik bro, ini bukan soal main tarik ulur, bukan manipulasi. Ini soal diri lo akhirnya pegang kendali atas hidup lo sendiri bro. Setelah semuanya selesai, dia pasti bikin cerita sendiri tentang lo. Tapi tugas lo bukan buat klarifikasi, bukan buat ngebenerin narasi dia. Tugas lo adalah tumbuh sampai versi lo yang sekarang udah nggak cocok lagi dimasukin ke cerita lama dia. Poin ketiga, belajar jadi jago main poker emosi. Intinya gini bro, jangan buka semua kartu lo. Lo nggak perlu ngumbar perasaan kemana-mana biar dia tahu lo masih mikirin dia. Banyak yang mikir cowok atau cewek harus kelihatan kuat, tapi giliran patah hati dikit langsung ngechat duluan, story sindiran naik tiap jam.
Playlist jadi isinya lagu galau non-stop 24 jam. Lucunya, itu justru yang dia tunggu. Dia nunggu lo goyah, nunggu lo kasih sinyal kalau lo masih nempel, masih peduli, masih belum bisa lepas. Tapi begitu lo diem, tenang, nggak drama, nggak bikin kode, nggak pakai caption nyeleneh, power lo justru ada di situ. Ini bukan soal jadi dingin-dinginan, tapi soal lo bisa bilang tanpa ngomong, gue punya kontrol penuh atas emosi gue. Lo nggak butuh validasi, nggak harus selalu kasih kabar, nggak perlu buktiin apapun ke siapapun. Dan semakin lo bisa kendaliin respon lo, makin lo punya kendali atas hidup lo sendiri. Ingat ya bro, orang yang tetap jalan lurus tanpa ribut-ribut, itu auranya bakal tetap kerasa meskipun dia nggak ada di tempat itu. Real talk, ketenangan tuh magnet banget bro. Poin keempat, bikin rasa penasarannya berubah jadi keraguan. Gini ya bro, lo nggak perlu gerak terlalu banyak. Kadang justru diam lo yang paling bikin berisik di kepala dia. Tapi ini bukan sembarang diem, ini diem yang berstrategi, yang bikin dia pelan-pelan mikir, kok dia nggak nyariin gue ya? Dia udah bahagia ya tanpa gue? Jangan-jangan dia udah nemu orang baru? Beneran nih, dia udah move on duluan? Dan percayalah, rasa penasaran yang pelan-pelan berubah jadi keraguan itu lebih nancep dari 100 chat galau yang nggak pernah dikirim. Lo nggak perlu bikin dia panik, nggak usah bikin scene atau main drama. Cukup terus melangkah, fokus sama hidup lo dan tumbuh. Karena lama-lama dia bakal sadar, diam lo itu bukan karena beku, tapi karena lo lagi jalan, lagi naik level, lagi glow up dalam diam. Dan makin lo jauh, makin berasa tekanannya di dia. Nggak kelihatan sih, tapi dalam. Dan itu yang bikin dia mulai ngerasa kehilangan tanpa lo harus ngapa-ngapain. Poin kelima, belajar ngelepas. Tapi nggak perlu benci bro. Ini nih, skill langka yang nggak semua orang bisa. Tapi kalau udah bisa, gila, powernya kuat banget. Banyak yang salah kaprah, ngira kalau udah ngelepas itu artinya udah nggak peduli. Padahal kenyataannya, ngelepas tuh lahir dari rasa sayang yang udah nggak dibungkus sama obsesi. Lo masih bisa care, masih bisa doain yang baik-baik dari jauh. Tapi lo juga sadar, lo butuh tenang bro. Dan buat pertama kalinya, lo milih buat sayangin diri sendiri duluan. Rasa damai kayak gitu tuh kerasa banget lo, bahkan dari jauh. Mungkin dia mikir lo udah cuek, tapi sebenarnya lo cuman udah ngerti ketenangan lo jauh lebih penting daripada validasi dari dia. Dan percaya deh bro, orang yang bisa lepas tanpa marah, tanpa benci, tanpa drama, hal itu justru yang paling susah dilupain. Karena rasanya tulus, tapi elegan bro. Poin keenam, jadiin diri lo sekuat itu, sampai keheningan dia nggak ngaruh apa-apa sama lo. Pada akhirnya, sepi itu cuman berisik kalau lo masih nyari suara dari luar. Tapi begitu mental lo udah stabil, hati lo adem, dan energi lo nggak lagi ngikutin mood orang lain, dia mau hilang, mau diam, mau ghosting, lo bakal fine-fine aja. Bahkan, lo bisa sampai di titik bersyukur kalau dia hilang. Karena dari keheningan itulah lo sadar betapa jauhnya lo udah tumbuh, betapa lo udah beda. Jadi kalau dia masih tarik ulur, masih pura-pura hilang, santai bro, nggak usah buru-buru respon. Ini bukan soal ngejar siapa, tapi tentang siapa yang udah naik level dan gak main di tempat yang sama lagi. Sekarang mindsetnya berubah, bukan lagi dia bakal balik gak ya, tapi kalau dia balik, gue masih mau nerima dia gak? Thanks banget udah ngikutin sampai akhir bro. Gue tahu perjalanan healing itu gak gampang, tapi lo udah sejauh ini berarti lo sangat kuat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay chill, stay growing, you're leveling up. See you. Semangat bro.